Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Raffi Ramadan yang berasal dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saat ini kita sedang berada di situs Batu Quran yang terletak di Desa Kadubungbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang dengan segala keindahan alamnya menyimpan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah situs Batu Quran yang menyimpan sejarah leluhur Syekh Mansyuruddin yang diceritakan pernah menunaikan ibadah haji tanpa melakukan perjalanan secara fisik. Nah, pasti penasaran kan? Yuk kita simak cerita mitos tentang situs Batu Quran yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tubagus Muhammad Saifullah Durga Jabareksa. Iya, anak keturunan juru kunci Keramat Batu Quran sekaligus keturunan Syekh Sultan Maulana Mansyuruddin yang ke-8. Situs Keramat Batu Quran. Jadi kenapa bisa dinamakan situs Keramat Batu Quran? Pada awalnya, pada abad 1651 Masehi, ada seorang raja yang bernama Syekh Sultan Maulana Mansyuruddin atau lebih sering dikenal dengan Sultan Haji yang bernamakan asli Sultan Abdul Qohar. Itu pergi hajinya dengan horikul adat sulaya perbuatan manusia. Jadi beliau hanya berucap Bismillahirrahmanirrahim langsung sampai ke Tatar Mekah. Beres beliau di Tatar Mekah pergi hajinya, beliau itu dapat hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, suruh menerobos dasar bumi melewati sumur air Zam-Zam Mekah. Timbul pertama kali beliau itu dinamakan Sumur Domas. Kenapa bisa dinamakan Sumur Domas? Karena ketika beliau dari Mekah menerobos dasar bumi, pas timbul pertama kali di sana, nyelam lagi kedua dan ketiga di atas puncak Gunung Karang, pas ketujuhnya beliau itu baru bertanya, siapa Anda dan bangsa apa Anda? Saya adalah bangsa emas. Kalau seandainya saya muncul ke alam dunia, mungkin saya paling mahal harganya. Karena Syekh Mansyuruddin itu bukan mencari harta benda atau kekayaan yang pada umumnya dicari gitu ya. Si mas itu di stop oleh beliau, oper domas, jangan ikutin saya. Maka si bongkahan batu emas yang 2 kali lipat dari pintu penjarahan yang ada di sana itu berubah jadi batu biasa dan sekarang dinamakan Sumur Domas. Beres dari situ beliau nerobos lagi dasar bumi, timbul di sini. Di kubah yang ini nih, yang terakhir. Nah, ketika beliau timbul, beliau itu diikuti dengan mata air yang sangat besar. Pecah di pemandian laki-laki dan pecah pula di pemandian perempuan. Ditutup oleh beliau dengan benda apa aja yang ada di sekitar sini, airnya itu bukan surut, malah makin besar. Konon, kalau kata orang tua saya, kalau Syekh Mansyuruddin itu nggak nutup lubang air tersebut, maka sebagian Pulau Jawa karam jadi lautan. Kalau seandainya itu terjadi, mungkin dari Pulau Jawa yang tersisa hanya Jawa Timur aja. Ya, Jawa Barat sama Jawa Tengah itu kerendam menjadi lautan. Nah, udah itu, Syekh Sultan Mansyuruddin sholat 2 rakaat, munajat sama Gusti Allah Subhanahu wa taala, oleh-oleh yang berupa kitab suci Al-Qur'an suruh ditutupkan ke lubang air tersebut. Kun kata Allah, fayakun kata Nabi Muhammad. Jangankan Al-Qur'an jadi batu, manusia pun bisa jadi gerak. Allahualam bisawab, si Al-Quran itu diambil, diganti jadi batu. Allahualam bisawab, Al-Quran itu rubah jadi batu. Makanya sampai sekarang disebut cibulakan. Ci-nya itu berasal dari air. Kalau ngebulak-bulak, kalau kata orang sini mah kayak air mendidih ya gitu kan. Karena saking besarnya mata air, Al-Qurannya itu berupa batu. Kayak gitu. Bentuk fisik dari Al-Quran itu adanya di dalam air. Kenapa bisa ada di dalam air? Yang pertama, karena emang ditutupkan lubang airnya di situ. Yang kedua, manusia tanpa air mungkin nggak bisa hidup. Dan manusia tanpa Al-Quran mungkin nggak punya adab sama akhlak. Makanya adanya di dalam air. Jadi sinkron kan. Air sama Al-Quran. Nggak ada air,
kita masih bisa tawaf. Ya, nggak ada air, mungkin manusia nggak bisa hidup. Nggak ada Al-Quran, mungkin manusia nggak punya akhlak. Mungkin sekarang, maaf ya gitu, mungkin kita nggak tahu apa itu Islam. Gitu. Mitos mandi di sini yang bisa mengeluarkan karismatik dari orang yang udah mandi di sini sebenarnya kayak gini. Kita nggak usah percaya sama air sama batu. Kita hanya tetap fokus percaya sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita juga nggak dilarang oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi jalan syariat. Ya, jalan syariatnya adalah tempat para waliullah. Nggak mungkin umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang ke sini kalau nggak ada peninggalan para wali. Doan. Orang yang udah mandi air di sini itu balik lagi kepada hatinya. Gimana atau asal tujuan mereka datang ke sini. Kalau mereka datang ke sini hanya untuk mandi, ya mungkin mandi biasa. Tapi kalau seandainya mereka datang ke sini untuk mencari berkah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat jalan syariatnya Keramat Batu Quran, ya insya Allah mudah-mudahan bukan hanya karismatik, mudah-mudahan apa yang mereka tuju juga atau apa yang mereka harapkan dikabul sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia perlu perantara, nggak bisa sendiri. Nah teman-teman, saat ini kita sedang berada di situs Cihunjuran yang berlokasi tepat di bawah kaki Gunung Pulau Sari. Di situs Cihunjuran ini terdapat kolam pemandian dan juga beberapa menhir dan juga sebuah makam yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai makam milik Syekh Jangkung atau Prabu Angling Dharma. Warga sekitar mempercayai jika Anda mandi di kolam yang berada di situs Cihunjuran ini, Anda dapat membuka aura karismatik Anda. Ya, itu tadi perjalanan kita menguak misteri situs Batu Quran yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Rasmi Ramadan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.